Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sahabat cerdas, sikap teman-teman Edo sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua Pancasila. Sahabat cerdas, tentu kalian sudah hafal bunyi sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, kerukunan antar umat beragama, dan perdamaian. Sahabat cerdas, sekarang amatilah beberapa gambar berikut. Gambar pertama mencerminkan seorang pemuka agama Hindu dan Islam yang saling menghargai dan menghormati. Gambar kedua menggambarkan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memandang status perbedaan keyakinan. Gambar ketiga menunjukkan seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gambar keempat menggambarkan rasa solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar kelima menggambarkan sebuah kelompok yang sedang berdiskusi serta mengemukakan pendapatnya. Gambar keenam menggambarkan solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Gambar ketujuh menggambarkan seorang anak yang mengacungkan tangan saat jam pelajaran untuk mengemukakan pendapat yang mencerminkan sikap adil. Gambar ke-8 menggambarkan adab sopan santun seorang anak terhadap orang tua, yaitu mencium tangan sebelum bepergian. Sahabat cerdas, gambar pertama sampai ke-8 tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama antara lain gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sedangkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu gambar keempat, 5, 6, 7, dan 8. Sahabat cerdas, contoh lain perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila antara lain. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Kedua, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dengan cara memberikan kebebasan penganut agama lain menjalankan ibadahnya. Dan ketiga,
tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian contoh lain perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain. Pertama, membantu korban bencana alam, misalnya dengan memberikan sumbangan dana. Kedua, saling menyayangi antar teman dengan cara menolong semampunya apabila dibutuhkan. Ketiga, tidak membeda-bedakan derajat manusia yang satu dengan lainnya dengan cara bergaul dengan semua teman. Sahabat cerdas, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan patung dari tanah liat? Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Sahabat cerdas, sekarang saatnya untuk berkarya. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu juga dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua.